Hai Sobat Kampuspedia, selamat datang kembali di channel YouTube Kampuspedia. Menjadi seorang mahasiswa memang sangat menyenangkan, karena di masa inilah kamu lebih bebas melakukan sesuatu atau mengekspresikan semua ide-ide kreatif. Namun, di masa ini juga kamu harus belajar hidup sendiri dan berlatih menjadi lebih mandiri, mengurus semua keperluan hidup sendiri. Mahasiswa biasanya tinggal sendiri dengan menyewa kamar kos, kontrakan, atau apartemen. Makan pun disiapkan sendiri. Namun, masalah yang sering kali terjadi di kalangan mahasiswa adalah uang saku yang pas-pasan karena harus dibagi-bagi. Banyak mahasiswa yang akhirnya boros karena belum bisa mengatur keuangan mereka. Namun, kamu bisa menyiasati dengan cari penghasilan tambahan sebagai freelance loh. Freelancer merupakan istilah yang umum digunakan untuk orang yang bekerja sendiri dan tidak harus terikat dengan atasan. Apa aja sih keuntungan menjadi freelancer? Pertama, waktu fleksibel. Umumnya, kamu bebas mengerjakan tugas kapan saja, asal kamu bisa menyelesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kamu bisa mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu atau berlibur. Kedua, mendapatkan pendapatan. Biasanya, seorang freelancer mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena semua keuntungan dapat dinikmati sendiri. Sebagai pekerja freelance, kamu bisa mengatur sendiri besarnya pendapatan yang ingin kamu terima. Ketiga, tidak perlu gelar atau sekolah tinggi. Keuntungan lainnya dari pekerjaan freelance ini adalah tidak ada persyaratan umur ataupun gelar pendidikan. Siapapun bisa menjadi freelancer dan bekerja sebagai apapun asalkan memiliki minat dan kemampuan di bidang yang akan dijalani. Menjadi freelancer juga ada susahnya loh. Selain hal-hal yang positif, freelancer juga harus menghadapi hal negatif yang kurang menyenangkan. Pertama, pendapatan tidak tetap. Berbeda dengan pekerja kantoran yang menerima gaji setiap bulan, freelancer harus berjuang mencari proyek agar mendapatkan penghasilan tiap bulan. Kedua, bekerja di hari libur. Kamu mungkin terpaksa mengerjakan proyek pada hari Minggu akibat deadline yang sudah dekat. Atau pada saat orang lain sedang rekreasi, kamu terpaksa sibuk mengerjakan proyek tersebut karena pesanan pemilik proyek. Bahkan karena tidak dibatasi jam kerja, kamu harus mengerjakan pekerjaan tersebut hingga larut malam. Bahkan, tidak jarang, pekerja freelance tidak tidur untuk menyelesaikan proyek mereka. Ketiga, bekerja sendiri. Selain mengerjakan proyek yang akan dibuat, kamu juga harus mencari proyek sendiri. Kamu harus bertindak seperti seorang tenaga penjualan, belajar berbicara yang menarik seperti seorang public relation, mengatur pemasukan dan pengeluaran uang selama pengerjaan proyek seperti seorang akuntan, dan tentunya sebagai tenaga ahli di bidang yang Anda kerjakan. Menjadi freelancer ternyata tidak mudah ya, karena semua pekerjaan harus diselesaikan secara mandiri. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal negatif ketika mengerjakan proyek, ada tips nih agar berhasil menjadi freelancer, yaitu disiplin. Karena kamu bebas menentukan waktu untuk mengerjakan proyek, bukan berarti kamu bisa bebas. Jika kamu tidak disiplin,
maka proyek menjadi terbengkalai dan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan sehingga tidak dapat diselesaikan. Disiplin waktu harus diterapkan dengan baik saat mengerjakan suatu proyek. Memiliki jaringan yang luas. Karena harus mencari proyek sendiri, maka bila kamu mempunyai lebih banyak teman, tentu dapat membantu Anda menemukan proyek yang diinginkan. Perhatikan bakat dan sifat. Tiap orang memiliki bakat dan sifat yang unik. Perhatikan hal tersebut dalam diri kamu, sehingga kamu dapat menemukan bidang yang sesuai dan bukan hanya sekedar mengikuti tren. Customer oriented. Konsumen dapat menjadi sarana promosi yang efektif bila hasil kerja kamu baik. Tentu pelanggan kamu akan memberitahukan ke teman-temannya yang berarti menjadi calon konsumen bagi Anda. Harga yang cocok. Maraknya persaingan mungkin membuat kamu berpikir harus menurunkan biaya jasa kamu. Padahal, bila terlalu rendah, kamu dapat mengalami kerugian yang akan membuat kamu sedih. Jasa dapat ditentukan berdasarkan pengalaman dalam membuat proyek yang sama, portofolio, testimoni dari konsumen Anda, dan lainnya. Nah, itu dia keuntungan dan kerugian menjadi freelancer, serta tips-tips agar kamu sukses menjadi freelancer. Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan official account Line Kampuspedia. Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia, untuk kamu lebih siap akan hari esok.